Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 5 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Hari ini kita juga memperingati meninggalnya Romo Servasio Subagio, Imam Balia pertama. Tahun yang lalu meninggal dunia, semoga ia boleh berbahagia di sisi Bapa dalam keabadian. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, pengampunan dosa senantiasa Kau sediakan bagi kami umat-Mu yang rapuh ini. Bukalah hati kami agar selalu mengusahakan hidup suci dan pertobatan yang tulus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin aku datang." Maka kata orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar padanya itulah yang akan kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Banyak di kalangan keluarga muda mempunyai babysitter ketika mereka mempunyai baby. Namun ada juga orang yang tidak mau mempunyai babysitter. Kenapa? Ada yang mempunyai pertimbangan. Aku tidak mau punya babysitter supaya aku tahu pertumbuhan dan perkembangan anakku, sehat atau tidak. Maka kalau aku kerja, dia juga tak pangku, tak gendong. Iya, kalau kita mempunyai pekerjaan di rumah sendiri, punya toko sendiri. Tapi kalau kita bekerja di kantor tentu tidak mungkin. Nah, ibu-ibu yang terpaksa tadi akhirnya menitipkan anaknya pada babysitter. Nah, bagaimana relasi bayi dengan babysitter itu tergantung pada babysitter itu sendiri dan bayi itu sendiri dan orang tuanya. Namun, cukup banyak anak-anak lebih dekat dengan babysitternya daripada dengan ibunya. Apalagi ibunya amat sangat sibuk. Ada sebuah pengalaman seorang ibu menangis. Kenapa? Dia sudah usia cukup, sudah 80-an, lalu dia katakan, "Aduh, anak-anakku ini susah sekali kalau mau bertemu dengan mereka. Sekarang saya mesti buat janji." Saya tanya, "Oma,
bagaimana Oma dulu mendidik anak-anak. Iya betul, waktu itu kami sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan dan bertemu dengan berbagai macam klien. Sehingga bila anakmu bertemu, kami memberikan jadwal. Nanti ya kalau mama udah selesai pekerjaan baru kita bertemu. Nah, values inilah, nilai-nilai ini yang sudah ditanamkan dan dilaksanakan oleh anak-anak. Sudah terkasih, anak-anak tersebut besarnya di dalam tangan babysitter. Ada anak-anak yang dulu masih kecil diasuh oleh babysitter dan sampai besar mereka mempunyai relasi yang dekat. Maka kadang-kadang mereka menceritakan kedekatannya dengan babysitter yang mengasuhnya, yang memberikan dia susu, macam-macam yang positif. Nah, hari ini kita mendengarkan juga relasi antara Bapa dan Yesus. Maka saat ini Yesus menerangkan tentang siapakah Bapa, apakah yang Bapa lakukan dan apakah yang dia laksanakan. Tetapi para publik yang mendengarnya belum paham akan relasi Yesus dengan Bapa sebagai perutusan. Namun di akhir ayat ini banyak yang dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Jadi pelan-pelan ya misteri Allah itu dibuka dan kita mempunyai kesadaran, sama seperti seorang anak yang sudah dewasa menceritakan tentang babysitternya. Mungkin teman-temannya tidak mau mengerti, tidak paham karena mereka tidak mengalaminya sendiri. Karena itu pengalaman Yesus yang membuka hati dan dirinya dalam urusan dengan Bapa perlu kita pelajari. Karena kemudian setelah berjalan dalam waktu, apa yang Yesus katakan, gereja renungkan, itu menjadi satu konsep, itu dogma Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka pada Minggu Sengsara ini, Yesus menerangkan kepada mereka sekali lagi tentang relasi Bapa, tetapi manusia tidak bisa mengerti, bahkan mempunyai rencana untuk mengenyahkan Yesus. Karena itu pada hari ini mari saudaraku terkasih kita belajar dari seorang anak yang mempunyai babysitter yang sudah besar, kemudian menceritakan perilaku babysitternya kepada temannya. Temannya tidak memahami karena temannya baru hanya mengerti dan mengenal orang tua anak tersebut. Tetapi lama-lama ditanya kepada orang tuanya, pada ibunya, bagaimana dulu relasi dia dengan babysitter, dan teman-teman kemudian paham. Demikian pula dalam relasi antara Yesus dengan Bapa diuraikan oleh Yesus, dan dalam waktu mereka dan kita memahami relasi Yesus dengan Bapa. Bahkan mempunyai dogma yang bagus, yaitu Allah Tritunggal. Semoga kita boleh memahami relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi.